Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis, sikap tidak menghargai sesama manusia, tetapi tidak pernah mempersoalkan itu sebagai tindakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Apalagi kemudian sampai mengutuknya karena dianggap menghancurkan Allah. Nah, saudara-saudari, dari sini saja kita bisa lihat bagaimana disposisi batin gereja Katolik sehubungan dengan adanya patung-patung, sehubungan dengan bangunan gereja. Selanjutnya, kalau saudara Daniel Mananta menyuruh kita membaca kitab Yesaya, pasal 44 ayat 13-20, untuk dijadikan rujukan dalam mengomentari adanya patung-patung, dalam gereja tentu, perlu diketahui, saudara-saudariku, bahwa Alkitab yang sekarang dipakai oleh kekristenan adalah produk gereja Katolik. Artinya, Alkitab itu diredaksi dalam komunitas gereja Katolik. Magisterium gereja Katoliklah yang menetapkan mana kitab-kitab yang boleh dijadikan rujukan iman Kristen dan mana yang tidak boleh digunakan. Dan kitab Nabi Yesaya dimasukkan sebagai bagian kanon atau kumpulan kitab-kitab suci yang menjadi pegangan dan sumber iman gereja atas otoritas magisterium gereja Katolik. Dengan begitu, agak aneh rasanya kalau gereja menghidupi sesuatu yang pada dirinya sendiri dilarang oleh kitab yang dijadikannya sebagai sumber iman. Saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Maksudnya, aneh rasanya kalau gereja Katolik melawan kitabnya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya sebenarnya adalah kecaman terhadap para penyembah patung. Terhadap orang-orang yang mentuhankan patung, orang-orang yang menjadikan kayu, besi, batu yang diukirnya sebagai objek sesembahan. Yesaya hendak menyatakan bahwa umat Israel sudah memiliki Yahweh, sudah dimiliki oleh Yahweh, oleh Allah yang Esa. Jangan menciptakan lagi Tuhan sendiri-sendiri. Umat Israel sudah dimiliki oleh Allah yang Esa, jadi jangan mundur lagi ke belakang untuk menciptakan Tuhan sendiri-sendiri sesuai selera. Itu maksud dari Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yesaya mau mengatakan, Israel harus menyembah Allah pencipta dan jangan menyembah Allah yang diciptakan. Sementara umat Katolik adalah bagian dari Israel baru, yang juga mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Maka jika di dalam gereja Katolik kita melihat sekarang ada patung-patung, jangan begitu gegabah berasumsi bahwa itu bentuk pengkhianatan terhadap kitab Nabi Yesaya. Sebab gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan. Gereja Katolik adalah komunitas yang memiliki dan dimiliki oleh Allah Abraham, oleh Allah Ishak dan Allah Yakub. Gereja Katolik adalah komunitas yang menerima Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Gereja Katolik tidak pernah menciptakan objek sesembahannya sendiri. Gereja Katolik mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Jadi sekali lagi saudara-saudari, tidaklah benar asumsi bahwa pernyataan Nabi Yesaya menyasar ekspresi keimanan dalam gereja Katolik perihal adanya patung-patung. Gereja Katolik tidak pernah merasa kehilangan Allah ketika patung dirusak dan ketika gereja dirusak. Sebab gereja Katolik tidak pernah mentuhankan benda-benda itu, tidak pernah mentuhankan gedung itu. Dan gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan sendiri dari patung-patung itu. Sekali lagi buktinya sangat terang benderang. Otoritas gereja Katolik tidak pernah mengkriminalisasi perusak rumah ibadat, perusak patung dengan dalil merusak agama, menista agama, merusak Allah, atau menista Allah. Tidak pernah. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, kalau tidak untuk disembah, lalu mengapa harus membuat patung? Saudara-saudariku, ada begitu banyak ulasan tentang ini yang bertaburan di internet dan juga di buku-buku. Untuk Anda yang malas membaca, malas mencari tahu, jangan gegabah untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan yang terlalu gegabah atas kurangnya referensi itu tanda kebodohan. Jangan mempublikasikan kebodohan. Saya ingin menjawab sederhananya seperti ini. Orang yang punya cinta, dia akan kreatif. Orang yang mencintai, dia akan kreatif menciptakan ekspresi cinta itu dan memanifestasikannya dalam bentuk tindakan, bahasa, atau benda-benda tertentu. Misalnya,
ia membuat rumah ibadah karena ia merasa mencintai Allah. Bukan supaya Allah tidak panas dan tidak kedinginan kalau malam atau kepanasan kalau siang. Bukan. Dia tidak hendak mengurung Allah di dalam rumah itu, tetapi membangun rumah ibadah sebagai ekspresi kecintaannya akan Allah. Jadi membangun rumah ibadah tidak bisa dikatakan dia menyembah berhala. Dia membuat patung karena dia mencintai Yesus. Bukan patung itu adalah Yesus. Ia membuat taman Bunda Maria, seperti yang sedang saya lakukan sekarang, karena ada kecintaan di sana. Membuat kalung, membuat lukisan, dan macam-macam. Mengapa? Dengan itu ia merasa dekat dan selalu dalam kebersamaan dengan dia yang dicintainya. Ada begitu banyak orang mengibaratkan pasangan yang sedang jatuh cinta. Dia akan mengekspresikan cinta itu dengan apa? Membuat lagu, melukis pacarnya, atau membuatkannya cincin, dan sebagainya. Ada begitu banyak ekspresi. Dan jangan begitu mudah berasumsi bahwa ekspresi cinta itu adalah sebuah kejahatan. Ekspresi iman adalah sebuah penyembahan berhala. Jangan mempublikasikan kebodohan sebelum kita sungguh-sungguh mengenal secara mendalam. Saudara-saudariku umat beriman Katolik, semoga sedikit ulasan ini membuat kita tetap kuat dalam iman. Untuk saudara-saudariku semua, sesama yang beriman Katolik, tetaplah teguh dalam iman kita. Bertanyalah pada orang yang tepat tentang iman kita. Jangan gegabah mencari tahu tentang iman kita pada orang yang tidak mengimaninya. Silakan berteman, tapi jangan sampai pertemanan itu mengendalikanmu. Apa yang diperjuangkan oleh gereja Katolik bukanlah sebuah penipuan. Sudah ribuan martir yang menumpahkan, yang mencurahkan darahnya, yang merelakan nyawanya untuk gereja Katolik, untuk Anda, untuk kita semua. Mari kita tetap setia dan tetap teguh dalam iman ini. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.